Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Selamat siang teman-teman. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya sendiri Nelvi Rahmita, Kurnia Nurfitriani, sama Kamila. Yang akan membahas tentang surah Al-Mujadalah ayat 11. Baik, langsung saja yang pertama akan dijelaskan oleh Fitri. Kepada Fitri dipersilahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Di sini kita akan membahas tafsir tahlili surat Al-Mujadalah. Surat Al-Mujadalah ayat 11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fasfahu yafsahillahu lakum wa idza qila shuzu fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Shadaqallahul azim, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu, dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. Di sini ada kosakata Al-Mujadalah ayat 11. Yang pertama tafassahu. Kata tafassahu dalam Al-Quran disebut hanya sekali ini. Ia merupakan fi'il amr atau kata kerja yang menunjukkan perintah. Dari tafassaha ya tafassahu tafassuhan. Artinya tawassa'u atau berilah keluasan. Perintah serupa itu biasanya ditujukan kepada orang-orang yang hadir di dalam suatu tempat dalam situasi berdesak-desakan agar melonggarkan diri atau memberi kesempatan kepada orang lain untuk masuk, sehingga memperoleh kesempatan untuk duduk atau berada di tempat itu. Orang-orang yang hadir terlebih dahulu diminta melonggarkan tempat yang telah ditempati untuk ditempati orang-orang yang baru datang, yang kedudukan dan martabatnya lebih terpandang di lingkungan masyarakat setempat. Tafassaha kata dasarnya adalah alfas, yang artinya luas atau longgar atau lapang. Jadi, tafassahu artinya berikan keluasan, kelonggaran atau kelapangan tempat untuk orang yang baru datang. Di sini ada kosakata unshuzu, adalah fi'il amr atau kata kerja yang menunjukkan perintah. Dari nasyaza yanshuzu nashzan. Anshuzu dalam kamus artinya ini belum direvisi ya Kamila. Maaf. Wanshuzu diambil dari kata nushuz, yakni daerah yang tinggi. Perintah tersebut pada mulanya berarti beralih ke daerah yang tinggi. Yang dimaksud di sini pindah ke daerah lain untuk memberi kesempatan kepada orang yang lebih masuk akal duduk atau berada di daerah yang masuk akal pindah gitu. Jadi unshuzu ini perintah untuk pindah ke tempat lain gitu dan memberi kesempatan kepada yang lebih masuk akal duduk atau berada di daerah yang masuk akal. Jadi dia pindah gitu, geser gitu. Lalu di sini ada asbabun nuzul dari surat Al-Mujadalah yang akan dibacakan oleh Kamila.
Selanjutnya, asbabun nuzul dari surat Al-Mujadalah ayat 11. Di saat pahlawan-pahlawan Badar datang ke tempat pertemuan yang penuh sesak, orang-orang pada tidak mau memberi tempat pada yang baru datang itu, sehingga mereka terpaksa berdiri. Rasulullah menyuruh berdiri orang-orang itu yang lebih dulu duduk, sedang tamu-tamu itu para pahlawan Badar disuruh duduk di tempat mereka. Orang-orang yang disuruh pindah di tempat mereka merasa tersinggung perasaannya. Maka turunlah ayat 11 dari surat Al-Mujadilah ini sebagai bentuk perintah kepada kaum mukminin untuk menaati perintah Rasulullah dan memberi kesempatan duduk kepada sesama mukminin. Mengutip dari jurnal berjudul Pendidikan dalam Al-Quran, konsep ta'alim Quran surat Al-Mujadilah ayat 11. Sebab turunnya surat Al-Mujadilah ayat 11 bermula ketika terdapat majelis ilmu yang dihadiri oleh beberapa sahabat yang sempat ikut serta dalam perang Badar, termasuk dari kalangan Muhajirin dan Ansor. Saat itu, sahabat Rasul yang bernama Thabit bin Qais beserta sahabatnya telah didahului orang dalam hal tempat duduk. Lalu mereka pun berdiri di hadapan Rasulullah SAW. Selanjutnya ada munasabah surat Al-Mujadalah ayat 11. Pada ayat-ayat yang lalu, Allah memerintahkan kepada kaum muslimin agar menghindarkan diri dari perbuatan berbisik-bisik dan perundingan rahasia. Karena hal itu akan menimbulkan rasa tidak enak pada kaum muslimin lainnya yang tidak ikut. Kecuali jika hal tidak sangat perlu dilakukan untuk melakukan perbuatan kebajikan dan perbuatan takwa. Dalam ayat berikut ini diterangkan cara-cara yang dapat menimbulkan rasa persaudaraan di dalam suatu pertemuan, seperti memberi tempat kepada teman-teman yang baru datang jika tempat masih memungkinkan. Selanjutnya ada Makkiyah Madaniyah surat Al-Mujadalah ayat 11. Surat Al-Mujadalah ditetapkan oleh para ulama Indonesia di dalam Mushaf Standar Indonesia sebagai surah Madaniyah. Mushaf-mushaf dari Arab, Saudi, Mesir, Libya, Maroko, dan Pakistan juga mencantumkan status yang sama. Para mufasir menyepakati kemadaniyahan surat Al-Mujadalah. Mereka yang berpendapat demikian antara lain Al-Baghawi, Abu Hayyan, Ibnu Katsir, As-Suyuti, dan Ibnu Ansyur. As-Suyuti mengungkapkan bahwa kemadaniyahan surat Al-Mujadalah berdasarkan atas riwayat Ibnu Ad-Durai, An-Nahas, Abu Asy-Syaikh, dan Al-Baihaqi dari Ibnu Abbas. Demikian pula riwayat Ibnu Mardawi dari Ibnu Az-Zubair. Akan tetapi ada beberapa ayat dalam surat ini yang dikatakan tergolong Makkiyah. Demikian kata Abu Hayyan. Al-Kabi pun mengecualikan ayat ke-7 dari kategori Madaniyah. Bahkan menurutnya, Aro berpendapat bahwa 10 ayat pertama dari surah Al-Mujadalah turun di Madinah dan sisanya di Mekah. Kemadaniyahan surat Al-Mujadalah juga diperkuat oleh kandungannya. Surah ini berisi kisah zihar Aus bin Asyamit terhadap istrinya. Kaulah dibatalkannya pengharaman perempuan yang dizihar suaminya pada masa jahiliyah. Ada tertentu terhadap Rasulullah, larangan berteman dengan musuh-musuh Islam, serta pujian terhadap kaum mukmin yang tidak akrab terhadap orang Yahudi dan musyrik. Selain itu, surah Al-Mujadalah pun mengandung adab sopan santun dalam majelis, adab saat menghadap Rasulullah, sikap orang mukmin terhadap non-mukmin, serta pengusiran Bani Nadir dari kota Madinah. Selanjutnya, hadis yang mengandung pembahasan yang dibahas. Imam Ahmad dan Imam Asy-Syafi'i meriwayatkan dari Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah telah bersabda, janganlah seseorang membangunkan orang lain dari tempat duduknya, lalu dia menempati tempat duduk itu, tetapi hendaklah kalian melapangkan dan meluaskannya. Hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim dari hadis Nafi. Dan Imam Asy-Syafi'i meriwayatkannya dari Jabir bin Abdullah bahwa Rasulullah SAW bersabda, janganlah satu orang dari kalian membangunkan dari saudaranya dari tempat duduknya pada hari Jumat.
Tetapi hendaklah mengatakan topang kalian. Hadis tersebut diriwayatkan berdasarkan syarat Sunan, tetapi mereka tidak meriwayatkannya. Dan dalam hadis yang diriwayatkan dalam kitab As-Sunnah bahwa Rasulullah senantiasa duduk di ujung majelis, tetapi tempat di mana beliau duduk itu selalu menjadi pusat perhatian majelis. Para penjabat duduk sesuai dengan kedudukan mereka. Abu Bakar duduk di sebelah kanan beliau, sedangkan Umar duduk di sebelah kiri beliau. Dan seringkali Utsman dan Ali berada di hadapan beliau. Sebab keduanya termasuk turis yang menulis wahyu, dan beliau memang menyuruh keduanya melakukan hal tersebut. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Mas'ud bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Kenapa orang-orang yang sabar dan berpikir luas duduk di dekatku?" Kemudian disusul oleh orang-orang yang berikutnya. Selanjutnya, pendapat para mufassir dan ulama yang berkaitan dengan ayat yang akan dibacakan oleh Nancy Rahmita. Oke, selanjutnya pendapat para mufassir dan ulama yang berkaitan dengan ayat. Yang pertama, menurut Quraisy Shihab dalam tafsirnya Al-Misbah, kata tafasyahu dan ifashu terambil dari kata fasaha, yakni lapang. Sedang kata unsyuzu terambil dari kata nusyus, yakni tempat yang tinggi. Perintah tersebut pada mulanya berarti beralih ke tempat yang tinggi. Yang dimaksud di sini, pindah ke tempat lain untuk memberi kesempatan kepada yang lebih wajar duduk, atau bangkit melakukan satu aktivitas positif. Ada juga yang memahaminya, berdirilah dari rumah Nabi. Jangan berlama-lama di sana, karena boleh jadi ada kepentingan Nabi SAW yang lain dan yang segera beliau hadapi. Kata majalis adalah bentuk jama dari kata majelis. Pada mulanya berarti tempat duduk. Dalam konteks ayat ini adalah... Ya. Ini PPT-nya nge-lag, nggak bisa. Oke. Aku lanjut aja. Dalam konteks ayat ini adalah tempat Nabi Muhammad SAW memberi tuntunan agama ketika itu, tetapi yang dimaksud di sini adalah tempat keberadaan secara mutlak, baik tempat duduk, tempat berdiri, atau bahkan tempat berbaring. Karena tujuan perintah atau tuntunan ayat ini adalah memberi tempat yang wajar serta mengalah kepada orang-orang yang dihormati atau yang lemah, sekalipun itu orang tua non-muslim. Jika Anda, wahai yang muda, duduk di bus atau kereta, sedangkan dia orang tua non-muslim tidak mendapat tempat duduk, maka wajar dan beradab jika Anda berdiri untuk memberinya tempat duduk. Ayat di atas tidak menyebut secara tegas bahwa Allah akan meninggikan derajat orang yang berilmu, tetapi menegaskan bahwa mereka memiliki derajat-derajat yakni yang lebih tinggi dari sekadar beriman. Tidak disebutnya kata meninggikan itu sebagai isyarat bahwa sebenarnya ilmu yang dimilikinya itulah yang berperan besar dalam ketinggian derajat yang diperolehnya, bukan akibat faktor di luar ilmu. Tentu saja yang dimaksud dengan walladzina utul ilma yang diberi pengetahuan adalah mereka yang beriman dan menghiasi diri mereka dengan pengetahuan. Ini berarti ayat di atas membagi kaum beriman kepada dua kelompok besar. Yang pertama, sekadar beriman dan beramal soleh. Dan yang kedua, beriman dan beramal soleh serta memiliki pengetahuan. Derajat kelompok kedua ini menjadi lebih tinggi, bukan saja karena nilai ilmu yang disandangnya, tetapi juga amal dan pengajarannya kepada pihak lain, baik secara lisan ataupun tulisan maupun dengan keteladanan. Ilmu yang dimaksud oleh ayat di atas bukan saja ilmu agama, tetapi ilmu apapun yang bermanfaat. Dalam Quran Surah Al-Fatir ayat 27-28, Allah menguraikan sekian banyak makhluk ilahi dan fenomena alam. Lalu ayat tersebut ditutup dengan menyatakan bahwa yang takut dan kagum kepada Allah dari hamba-hambanya hanya ulama. Ini menunjukkan bahwa ilmu dalam pandangan Al-Quran bukan hanya ilmu agama. Di sisi lain, itu juga menunjukkan bahwa ilmu haruslah menghasilkan khasyah, yakni rasa takut dan kagum kepada Allah, yakni pada gilirannya mendorong yang berilmu untuk mengamalkan ilmunya serta memanfaatkannya untuk kepentingan makhluk. Selanjutnya, penafsiran menurut Kemenak.
Ayat ini memberikan penjelasan bahwa jika di antara kaum muslimin ada yang diperintahkan Rasulullah SAW berdiri untuk memberikan kesempatan kepada orang tertentu untuk duduk, atau mereka diperintahkan pergi dahulu, hendaklah mereka berdiri atau pergi, karena beliau ingin memberikan penghormatan kepada orang-orang itu, ingin menyendiri untuk memikirkan urusan-urusan agama, atau melaksanakan tugas-tugas yang perlu diselesaikan dengan segera. Dari ayat ini dapat dipahami hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, para sahabat berlomba-lomba mencari tempat dekat Rasulullah SAW agar mudah mendengar perkataan yang beliau sampaikan kepada mereka. Yang kedua, perintah memberikan tempat kepada orang yang baru datang merupakan anjuran jika memungkinkan dilakukan untuk menimbulkan rasa persahabatan antara sesama yang hadir. Yang ketiga, sesungguhnya tiap-tiap orang yang memberikan kelapangan kepada hamba-hamba Allah dalam melakukan perbuatan-perbuatan baik, maka Allah akan memberikan kelapangan pula kepadanya di dunia dan di akhirat. Berdasarkan ayat ini, para ulama berpendapat bahwa orang-orang yang hadir dalam suatu majelis hendaklah mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam majelis itu atau mematuhi perintah orang-orang yang mengatur majelis itu. Jika dipelajari maksud ayat di atas, ada suatu ketetapan yang ditentukan ayat ini, yaitu agar orang-orang menghadiri suatu majelis, baik yang datang pada waktunya atau yang terlambat, selalu menjaga suasana yang baik, penuh kesadaran, dan saling bertenggang rasa. Baik yang lebih dahulu datang, hendaklah memenuhi tempat di muka, sehingga orang yang datang berdasarkan ayat ini, para ulama berpendapat bahwa orang-orang yang hadir dalam suatu majelis hendaklah mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam majelis itu atau mematuhi perintah orang yang mengatur majelis. Selanjutnya, menurut Abu Dinata, dalam tafsir ayat-ayat pendidikan mengatakan, kata tafasyahu pada ayat tersebut maksudnya adalah tawassa'u, yaitu saling meluaskan dan mempersilahkan. Sedangkan kata yafshahillahillahu laku maksudnya Allah akan melapangkan rahmat dan rezeki bagi mereka. Mensyuzyu maksudnya saling merendahkan hati untuk memberi kesempatan kepada setiap orang yang datang. Yarfa'illahu ladina amanu maksudnya Allah akan mengangkat derajat mereka yang telah memuliakan dan memiliki ilmu di akhirat pada tempat yang khusus sesuai dengan kemuliaan dan ketinggian derajatnya. Sekian presentasi dari kami. Sekarang sesi bertanya. Apakah ada yang ingin ditanyakan, teman-teman? Atau menambahkan? Sudah selesai? Sudah, Kak. Kak. Pak absen dulu ya. Oke. Baik, Kak. Jadi arsh. Ada Jihan Sakho. Hadirah, Kak. Kaisa. Hadirah, Kak. Kemudian Kamila. Karima. Hadirah, Kak. Khadijah. Konita. Hadirah, Kak. Kurnia. Latifah. Lu'lu'il Maknun. Maharani.
Musrifah, Hadiroh, Kak. Mawadah, Hadiroh, Kak. Miftah, Hadiroh, Kak. Minhatul, Hadiroh, Kak. Miyah, Munirah, Hadiroh, Ustazah. Munirah, Hadiroh, Kak. Kak, tadi Kurnia ya, udah di absen, Kak. Kok aku nggak denger ya? Mutiah, Ada, Kak. Nadia Tasha, Hadir, Kak. Nadra, Hadir, Kak. Nafa, Hadiroh. Nahdiyah, Hadir, Kak. Najiatul, Hadir, Kak. Nashwa, Hadiroh, Kak. Nelly, Nelvi, Hadir, Kak. Neng Astri, Hadiroh, Kak. Zainib, Hadiroh, Kak. Estia, Nikmatul, Hadiroh. Novi, Hadiroh, Kak. Noviat, Novia, Hadiroh, Kak. Anissa. Hadiroh, Kak. Tadi siapa tadi yang belum panggil? Yang kepanggil belum jawab tadi? Hadir, Kak. Kak Kurnia, Kak. Kurnia. Nadia Almas, Kak. Saya Aku kan tadi pemakaran. keluar. Tapi saya tadi diem aja di absen. Gak denger. Tiara, Kak. Tiara. Mutiara. Oh, Tiara. Tiara ya sudah. Siapa lagi? Nadia Almas, Kak. Nadia Almas. Kak Kurnia udah belum, Kak? Udah. Oke. Oke. Teman-teman ada yang bertanya tidak? Nggak ada yang bertanya ya, langsung aja. Kak Latifah Zahrani, Kak. Ya, ya sudah. Kan, Kak. A'udzu billahi minasyaitonir Kakak, maaf, rajim. Nestia hadir, Kak. Hah? Nestia hadir. Nestia. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Saya tanya aja ya. Iya, Kak. Oke. Sekarang pembahasannya di surat Al-Mujadalah ayat 11. Nah, di ayat ini ya. Pertama tadi sudah dibahas asbabun nuzulnya ya. Asbabun nuzulnya adalah ketika ada seorang sahabat yang mau mengikuti majelisnya Rasulullah, namun ya ada dua orang sahabat dia datangnya telat. Nah, peserta atau jamaah yang di situ yang di depan ya, tidak mau langsung memberikan tempat. Nah, padahal sebetulnya tempat itu kalau diisi lagi masih bisa, tapi tidak memberikan tempat sampai-sampai sama Rasulullah diperintah. Sampai-sampai gini, Rasulullah itu nyuruh untuk apa? Nyuruh untuk berdiri. Nah, sampai disuruh berdiri. Ketika dia suruh berdiri terus memberikan tempat untuk orang yang barusan datang, wajah mereka pun itu dengan wajah yang tidak senang. Nah, disinilah
Rasul akhirnya turunlah ayat ini ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum alladhina darajat Allahu khabir. Nah, pertama salah satu yang dikandung dalam ayat ini adalah setiap majelis pasti ada sahibul majelisnya. Nah, kalau dulu Rasulullah sebagai sahibul majelisnya. Kalau zaman sekarang ya, zaman sekarang kadang ada namanya majelis itu ada panitianya, ya kan? Atau ada pengurusnya. Nah, itu dinyatakan sebagai sahibul majelis. Nah, kita sebagai jamaah yang sedang dalam majelis tersebut, maka wajib bagi kita untuk patuh dengan sahibul majlis, ya, patuh dengan perintah yang yang disuruh, patuh dengan peraturan yang dibuat. Nah, contohnya misalnya Pak, contohnya misalnya dalam sebuah majelis dia bikin peraturan selama berada dalam majelis keilmuan dilarang mengaktifkan HP, dilarang bersuara, dilarang membuat keributan. Nah, itu kemudian disuruh lagi biasanya duduk yang rapi. Nah, maka kita harus mengikuti anjuran dan peraturan yang diberikan oleh sahibul majelis, ya. Kedua dalam sebuah majelis, kan ini ceritanya majelisnya adalah majelis ilmu, ya, majelis ilmu. Oh ya, nanti abis ini akan kita bahas lagi tentang munasabah. Kita ngomong munasabah dulu ya, munasabahnya dengan ayat-ayat sebelumnya. Nah, kalau ini saya ambil munasabahnya dari ayat sebelumnya, dari 2 ayat. Pertama, ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu idza tanajaitum fala tatanajau bil itsmi wal udwani wa ma'asyatir rasul wa tanajau bil birri wat taqwa wattaqullaha alladzi ilaihi tuhsyarun. Innaman najwa minasyaitani liyahzunal ladzina amanu wa laysa bidarrihim syai'an illa bi'idznillah wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Yang artinya yaitu, wahai orang-orang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan rahasia, janganlah kamu membicarakan perbuatan dosa, permusuhan, dan durhaka kepada Rasul. Tetapi bicarakanlah tentang perbuatan kebajikan dan takwa, dan bertakwalah kepada Allah yang kepadanya kamu akan dikembalikan. Kemudian ayat 10. Sesungguhnya pembicaraan rahasia itu termasuk perbuatan setan. Nah, pembicaraan rahasia tadi ya, yang dimana ternyata merencanakan perbuatan dosa, yang merupakan perbuatan setan. Agar orang-orang yang beriman itu bersedih hati. Sedang pembicaraan itu tidaklah menjadi bencana sedikit pun kepada mereka, kecuali dengan izin Allah. Dan kepada Allah hendaknya orang-orang beriman, orang-orang yang beriman itu bertakwa kepada Allah, ya. Nah, kenapa saya ambil munasabahnya dengan ayat sebelumnya? Ayat sebelumnya ini menerangkan bahwa ada yang majelis atau perkumpulan yang digunakan oleh seorang atau beberapa kelompok. Perkumpulan itu dalam bentuk kegiatan apa? Untuk membicarakan rahasia yang misalnya rahasianya untuk mengundang perbuatan buruk, untuk mengundang perbuatan dosa, untuk merencanakan permusuhan, untuk merencanakan pemberontakan, merencanakan kegiatan yang bisa mengganggu kestabilitas lingkungan atau kenyamanan dalam sebuah negara. Nah, itu tidak boleh, ya. Nah, berbeda dengan nanti yang kita bahas, ya. Yang kita bahas adalah majelis yang dimana majelisnya berisi untuk menuntut ilmu. Tidak ya berarti ya. Nah, sebelumnya dilarang untuk mengadakan perkumpulan yang dimana perkumpulan itu bisa mengundang pertikaian atau sedang membicarakan atau merencanakan perbuatan pemberontakan dan lain sebagainya. Kenapa? Karena perkumpulan tersebut ya berarti sama dengan perbuatannya setan. Bisa membuat kesusahan untuk orang lain. Nah, sehingga itu dinyatakan sebagai perbuatan yang tercela. Nah, sekarang yang kedua adalah perkumpulan. Yang perkumpulannya itu dibentuk untuk apa? Untuk mencari ilmu. Nah, perkumpulan inilah yang dibolehkan oleh Allah, bahkan dianjurkan oleh Allah. Nah,
Kenapa? Karena manusia itu sama Allah diciptakan punya akal, punya hati, bisa berpikir, nah, kemudian punya hati nurani, maka harus digunakan untuk mencari ilmu, untuk menimba ilmu, untuk mencari pengetahuan. Ya, disinilah yang Allah perintahkan sangat diperbolehkan membuat perkumpulan, tetapi perkumpulan itu harus ada unsur tentang keilmuan, ya. Nah, setelah kita sudah mengadakan namanya perkumpulan tentang keilmuan, perkumpulan untuk mengkaji, perkumpulan untuk menuntut ilmu, itu pun juga ada adabnya. Nah, di ayat 11 inilah Allah memberikan adabnya orang sedang menuntut ilmu. Ya, tadi sudah pertama yang dibahas harus mengikuti perintah atau aturan yang diberikan oleh sahibul majlis. Ya. Kedua, ketika kita menuntut ilmu, tetapi kita juga sambil menjaga akhlak dan memberikan interaksi kepada orang dengan baik, ya pertama minimal adalah memberikan tempat. Nah, jika ada orang yang barusan datang atau telat datang, terus kemudian tidak mempunyai tempat, maka sebaiknya kita memberikan tempat bagi mereka. Kenapa? Ya. Nah, karena orang itu kalau bisa menuntut ilmu dengan rasa nyaman, maka itu jadi apa ya? Jadi dia bisa konsentrasi untuk menuntut ilmu. Ya, tidak terganggu dengan ketidaknyamanan. Nah, disinilah Allah memberikan kita orang yang sedang menuntut ilmu, maka dia harus bisa mengaplikasikan ilmu tersebut. Nah, salah satu aplikasi keilmuan adalah membentuk akhlak yang baik. Nah, akhlak baik adalah salah satunya adalah memberikan kenyamanan kepada orang lain yang juga mau menuntut ilmu. Jadi, ketika menuntut ilmu harus bisa saling memberikan kenyamanan supaya bisa konsentrasi dalam menuntut ilmu. Tidak salah dalam memahami apa yang disampaikan oleh gurunya, begitu ya. Nah, di sini Allah berikan وَإِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ. Nah, ketika kita disuruh Allah memberikan kenyamanan ketika menuntut ilmu dan juga membuat diri kita bisa nyaman dalam menuntut ilmu, nah, di sini juga akan memberikan dampak, yaitu apa? Ketika orang itu diberikan kenyamanan, berarti dia merasa senang. Ketika dia merasa senang, maka pasti akan memicu ingin menambah pertemanan, ukhuwah, saling bersaudara sesama Islam. Berarti kita bisa menambah teman, bisa menambah kolega. Ya, nah dia salah satu hikmahnya. Ketika kita menggunakan akhlak dalam sebuah majelis, ya, memberikan kenyamanan dalam sebuah majelis. Nah, ketika kita sudah bisa memberikan kenyamanan kepada orang lain dalam sebuah majelis, ya, kemudian terciptanya ukhuwah Islamiyah, disinilah yang dinyatakan sebagai bagaimana ketika manusia menuntut ilmu itu diberikan servis dan juga saling memberi servis. Ya, kita pun juga harus menghormati orang yang menuntut ilmu. Orang yang sedang saling menuntut ilmu pun juga harus berikan saling kenyamanan. Ada yang tidak mengerti, berarti kita berikan pengertian yang baik. Jadi tidak ada ceritanya menyembunyikan ilmu, tapi harus memberikan ilmu. Gunanya apa? Kalau zaman sekarang kan nggak mau ngasih tahu dia, nanti hebatnya di dia. Nah, itu kalau orang berpikir dengan orang berilmu itu berarti bisa mendapatkan kehebatan. Bukan begitu. Kita semua itu diwajibkan oleh Allah menuntut ilmu. Supaya apa? Supaya kita bisa mengaplikasikan ilmu. Supaya kita bisa saling berakhlak baik. Kalau sudah saling berakhlak baik dan menggunakan ilmu dengan baik, maka terciptalah keharmonisan. Nah, maka akan berkurang tuh segala suatu perbuatan keji berkurang, kerugian berkurang. Nah, kayak zaman sekarang kan enggak lagi banyak-banyaknya musibah disebabkan karena perbuatan kriminal manusia. Ya kan? Sekarang lagi musimnya lagi Allah. Banyak banget berulang kali keluar namanya berita pelecehan seksual. Nah, kebuka semuanya. Yang ini memperkosa, yang ini melakukan pelecehan berapa kali. Sekarang banyak yang baru begitu. Ya. Nah, ini kan berarti sebetulnya sekarang zaman akhir ini ya banyak sekali perbuatan-perbuatan buruk yang dilakukan manusia. Nah,
Ya, kenapa? Ya, karena dia tidak berilmu, atau dia tidak mau menggunakan ilmunya, atau dia tidak mau menggunakan ilmunya untuk berakhlak baik. Nah, kan gitu. Ketika manusia itu berilmu, kemudian ilmunya digunakan untuk berakhlak baik, dan dia serta-merta menyebarkan ke apa keilmuannya dengan untuk menciptakan akhlak yang baik, maka pasti perbuatan-perbuatan tercela bisa terkurangi. Ya, itulah tujuannya. Tujuannya dengan menyebarkan ilmu adalah untuk menciptakan generasi umat Nabi Muhammad yang unggul, yang mempunyai akhlak, yang tidak melakukan perbuatan tercela. Jadi sebagai begitu, bukan masalah hebat atau tidak hebatnya, bukan. Nggak ada namanya manusia itu hebat yang sampai mengetahui segala sesuatunya, nggak ada, udah. Sejenis-jenis manusia, pasti dia ada satu hal yang dia tidak mengerti. Ya. Setiap manusia itu punya batas untuk mengetahui sesuatu. Makanya sampai dia profesor dalam bidang ini, yang ini ahli dalam bidang ini, ya. Nggak ada yang terus dia menguasai segala bidang, itu nggak ada. Jadi manusia itu tugasnya adalah menyebarkan ilmu, bukan untuk mempunyai ilmu, bukan untuk mencari kehebatan atau jabatan, ya. Sudah, sekarang kalau udah ngomongin akhlak, manusia kalau sudah berilmu terus kemudian bisa berakhlak. Nah, tadi ya, kalau ini ada wa idza qila syuzu fangshuzu yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajat. Kalau tadi dalam lafaz ini sampai Allah memerintahkan berdirilah engkau, maka niscaya Allah akan berdirikan engkau. Tadi ada lafaz fafsahu yafsahillahu. Apabila kita melampangkan majelis tersebut untuk orang lain, maka Allah akan melampangkan diri kita. Apabila kita berdiri kemudian memberikan tempat bagi orang, maka Allah akan mengangkat derajat bagi orang yang berilmu. Orang yang menuntut ilmu, orang yang sudah berilmu, orang yang sudah mau mengaplikasikan ilmunya, orang yang mau berakhlak berdasarkan ilmunya, maka serta-merta Allah akan angkat derajatnya. Nah, ingat ya, derajat yang sudah diangkat Allah ini berbeda kualitas kalau yang diangkat derajat itu manusia. Ya, manusia ngangkat Anda, memberikan Anda pangkat, derajat, jabatan tinggi. Itu nggak ada apa-apanya dengan Allah memberikan derajat yang sangat tinggi di sisi Allah. Ya, kalau sudah di sisi Allah ngasih derajat, maka Allah akan ketika tadi Allah akan membalas apa yang kita perbuat. Kita kasih kelapangan, kita kasih kemudahan, kita servis dengan kenyamanan setiap orang yang menuntut ilmu, maka Allah pasti akan memberikan kemudahan bagi kita. Allah memberikan kelapangan bagi kita. Kita punya masalah, Allah kasih bantu, Allah kasih keringanan, Allah kasih permudah, nah, kayak gitu. Jadi ini yang Allah kasih. Jadi kita baru mengasih namanya baru beramal satu, baru memberikan kenyamanan atau menservis orang dalam menuntut ilmu. Allah akan balas dengan kelapangan yang lebih, yang berlipat ganda, bahkan dari segala aspek loh, kebayang nggak? Jadi Allah memberikan itu lebih banyak daripada kita mengamalkan satu akhlak perbuatan baik saja, ya. Nah, inilah hebatnya kalau kita menjalankan perintah Allah dengan ilmu yang Allah berikan, kita aplikasikan dengan akhlak baik, maka Allah memberikan yang lebih. Begitu juga Allah akan angkat derajatnya. Nah, jadi orang yang dinyatakan mempunyai derajat tinggi, ya, adalah orang yang mempunyai ilmu yang dimana diangkat derajatnya oleh Allah, ya. Sehingga Allah itu, karena orang itu sudah berilmu, kemudian diangkat derajatnya, maka Allah akan menghormati dan memberikan apa yang diinginkan oleh orang yang berilmu. Ya. Contohnya lagi, Allah itu sangat menghormati atau menyayangi orang yang menuntut ilmu. Ada hadisnya yang menerangkan tentang, banyak juga hadisnya. Saya dulu belajarnya di kitab Arba'in Nawawi, ya. Kemudian sama kitab At-Targhib wa Tarhib. Nah, di situ dijelaskan bagi orang babnya menuntut ilmu, bagi orang yang menuntut ilmu, Allah itu sudah servis kita dengan memberikan apa? Kita baru punya niatan mau menuntut ilmu saja, ya, mau berniat belajar, mau niat kuliah, mau niat datang dalam majelis, itu Allah sudah kasih pahala. Pahalanya apa? Pahalanya yaitu berbuat baik, itu sudah kasih pahala. Ya. Belum lagi nanti
kita dalam proses mau menuntut ilmu. Ada persiapannya, yaitu pertama dari mandinya, kemudian wudhu, kemudian beres-beres, kemudian itu menyiapkan diri, terus menyiapkan segala kebutuhan untuk menuntut ilmu. Ya, itu saja setiap langkah itu Allah sudah kasih namanya pahala. Pahala mempersiapkan diri ketika untuk menuntut ilmu. Kemudian Allah kirim lagi malaikat, malaikat khusus orang yang menuntut ilmu. Malaikat yang khusus menuntut ilmu ini, ya, malaikat yang khusus bagi orang penuntut ilmu sama Allah disuruh untuk membacakan apa? Membacakan istighfar, memintakan ampun kepada Allah bagi orang yang menuntut ilmu, memintakan rahmat bagi orang yang menuntut ilmu, ya. Nah, inilah perintahnya Allah. Jadi Allah sudah kasih malaikat yang selalu mendoakan kita, ya, memintakan ampun, memintakan rahmat bagi orang yang menuntut ilmu, memintakan doa semoga kita bisa mendapat ilmu yang manfaat, kita bisa mendapatkan pemahaman, nah, pemahaman yang benar dan juga baik. Nah, ini sudah sama Allah dikasih malaikat dikirim. Kemudian malaikat kan punya sayap. Malaikat itu membentangkan sayapnya melindungi kita selama kita menuntut ilmu. Itu dia Allah kirim malaikat khusus menuntut ilmu, dikasih syaratnya dibentangkan melindungi orang yang menuntut ilmu. Dan misalnya kalau sekarang kan lagi online di rumah nih, semua malaikat sudah mendoakan kita, ya kan, menjaga kita. Kalau apalagi kalau misalnya kuliahnya sedang tidak sedang online, kuliahnya biasa misalnya. Anda berangkat kalau misalnya Anda sedang berada di rumahnya jauh atau untuk perjalanan dari rumah ke tempat kuliah, ke tempat menuntut ilmu itu ada perjalanannya. Nah, selama perjalanan ini sama malaikat dibentangkan, kita dijaga, ya, dilindungi. Jangan sampai ada yang mengganggu, jangan sampai ada yang mengusik, ya. Nah, ini jadi fasilitas yang Allah berikan itu. Sudah malaikat yang mendoakan kita dijaga pula. Nah, inilah bentuk bagaimana Allah itu sangat mengangkat derajatnya orang yang menuntut ilmu. Sangat mencintai dan menyayangi orang yang mau menuntut ilmu. Nah, tapi menuntut ilmu dengan baik, ya, dengan niat yang baik. Bukan lagi niatnya adalah aku mau belajar supaya nanti jadi orang hebat. Bukan, tetapi karena Allah Ta'ala. Karena memang perintahnya Allah, manusia itu harus belajar, harus mengetahui sesuatu. Karena tadi, ya, kemarin kita sudah bahas orang yang bisa menyerap ilmu Allah, orang yang bisa menciptakan keharmonisan dengan adanya perbedaan, orang yang bisa mengetahui ilmu dan hikmahnya Allah memberikan perbedaan. Itu siapa? Ya, orang yang berilmu. Kalau orang yang nggak berilmu, nggak bisa dia menghadapi perbedaan. Dia nggak bisa mendapatkan hikmah-hikmah adanya perbedaan. Nah, sehingga orang kalau sudah punya ilmu, ya, Allah buka semua keilmuan, Allah buka semua hikmah-hikmah yang Allah yang punya, ya. Nah, tadi, ya, sudah dia diterangkan bagaimana Allah menservis orang yang menuntut ilmu, memberikan fasilitasnya. Nah, apalagi, ya, kalau seperti kalian tuh kuliah, nanti disambung lagi dengan ngafalin Quran. Ngafalin Quran belum selesai, udah selesai ngafalin Quran, belajar lagi dengan apa yang tadi udah pelajari. Kemudian persiapan lagi bikin setoran buat selanjutnya. Anda bayangkan, ya, bagaimana Anda nonstop untahnya untuk persiapan untuk menuntut ilmu dan juga menjalankan mencari ilmu. Nah, itu Anda bayangkan bagaimana kita selalu ditemani malaikat. Itu sudah fasilitas yang Allah berikan kepada kita. Nah, ketika orang sudah mempunyai ilmu, sudah menjalankan namanya menuntut ilmu, makanya saya pesan kepada kalian, mumpung kalian masih statusnya sebagai penuntut ilmu, maka gunakan waktu tersebut dengan sebaik mungkin. Sekarang saya kasih contoh. Misalnya, kalian sudah berangkat kuliah. Kalau sekarang online kan nggak begitu kelihatan capek untuk persiapannya. Beda kalau misalnya nanti kalian sudah offline tuh. Perjalanan, udah capek-capek dari rumah ke kampus. Ternyata, dari pertama ini sudah niatnya udah baik, udah bagus. Udah sampai kampus, ternyata dosennya nggak hadir. Nah, itu jadi jangan dipatahkan dengan gini. Orang kalau sudah niatnya baik, nuntut ilmu itu supaya pahalanya nggak putus itu gini. Ketika misalnya dosennya nggak hadir, itu jadi
langsung oh ya sudah ternyata nggak apa-apa. Toh saya sudah ada niat mencari ilmu, itu sudah sama Allah sudah dikasih pahala itu. Ya. Anda ridho dengan keadaan, misalnya dosen nggak hadir, nah itu ntar cara Allah memberikan Anda ilmu manfaat itu ada cara sendiri, ya. Misalnya dengan cara memberikan Anda inisiatif, oh ya sudah nanti saya bisa baca sendiri. Atau ah ya sudah kita walaupun nggak ada dosanya kita presentasi sendiri. Nah, atau ada inisiatif, yo nggak ada dosanya ya sudah saya langsung ke perpustakaan belajar sendiri. Nah kayak gitu. Jadi cara-cara Allah untuk membukakan ilmu manfaat itu begitu, tanpa ketika dia dihadapkan dengan oh dosennya nggak hadir, terserah nanti dosennya nggak hadir kenapa? Bisa jadi karena ada kesibukan yang lain, ada panggilan yang lebih penting, ada suatu yang sangat urgent yang dikerjakan sehingga tidak bisa hadir. Nah, itu yang tahu hanya Allah. Nah, sehingga kita sebagai penuntut ilmu itu berangkatnya aja ya sudah saya berangkatnya niatnya nuntut ilmu. Masalah nanti ada dosanya atau nggak ada dosanya atau nanti ternyata ada kendala itu Allahu a'lam. Pokoknya niat saya mencari ilmu. Karena nanti yang memberikan ilmu manfaat itu hanya Allah. Nah, seperti itu. Ketika Anda menghormati keadaan, ridho dengan keadaan yang sudah ditetapkan oleh Allah. Nah, itulah alamat Anda akan diberikan ilmu manfaat itu ya. Jadi nggak usah nanti ya misalnya ternyata sudah kuliah, sudah offline, kalau misalnya ternyata nggak ada dosanya, nggak usahlah patah hati, nggak usahlah sakit hati, ya nggak usah. Tapi langsung, oh ya sudah nggak apa-apa. Toh apa? Saya tetap ridho dengan niat tadi. Niat tadi juga sudah dikasih sama Allah pahala, sudah dikasih malaikat yang menjaga kita. Nah, oh kita masih bisa namanya belajar sendiri. Nah, jadi begitu. Itulah kalau orang tuh sudah dikasih niat yang bagus itu seperti itu. Orang kalau sudah punya akhlak yang bagus, dia bisa menyikapi keadaan dengan baik pula. Nah, itu ya. Itu bedanya kalau orang punya ilmu dengan orang yang tidak punya ilmu. Kenapa? Wallahu bima ta'maluna khabir. Karena Allah Maha mengetahui dan Maha teliti dengan setiap apa yang kita kerjakan, apa yang engkau kerjakan. Nah, tadi tuh dari niat di dalam hati hanya Allah yang tahu, ya kan? Kemudian aplikasinya ketika ada suatu keadaan selama proses belajar pun yang tahu hati kita juga Allah. Nah, Allah itu maha teliti dengan apapun yang kita kerjakan. Nah, begitu juga akhlak ketika menuntut ilmu, ya. Kalau di kelas berarti nggak boleh ramai. Kalau sekarang di Zoom berarti juga gitu, nggak boleh ramai, ya kan? Ketika ada yang presentasi, yang lainnya semuanya dimatikan suaranya. Nah, supaya nggak mengganggu aktivitas yang lain. Jadi begitu. Jadi dijaga akhlaknya ketika menuntut ilmu. Nah, orang yang mau menggunakan ilmunya, orang yang mau mencari ilmu, tujuannya juga untuk bisa membenahi akhlak kita menjadi akhlak yang baik, otomatis Allah akan mengangkat derajat kita termasuk orang-orang yang mempunyai ilmu, orang yang punya keahlian, orang yang berpengetahuan, orang yang berilmu. Nah, derajatnya sangat tinggi. Nah, ya, inilah yang Allah berikan. Bagi keutamaannya orang menuntut ilmu. Semua manusia harus menuntut ilmu. Maka sampai ada istilah, ada wajib belajar, nggak boleh nggak belajar. Ya. Masalah itu mau kuliah di formal atau informal, menuntut ilmu dengan cara yang di lembaga formal atau juga tidak bukan lembaga yang formal, nggak ada masalah. Yang penting adalah mencari ilmu kepada gurunya yang ahli. Nah, begitu ya. Sudah tahu ya sekarang bahwa ketika dalam majelis pun kita juga harus berakhlak yang mulia, ya, harus mengikuti apa yang dianjurkan oleh sahibul majelis. Kemudian salah satu manfaatnya kita bisa menjaga ukhuwah sesama Islam atau malah menambah ukhuwah sama Islam ketika berada dalam majelis dengan berusaha berperilaku baik dalam sebuah majelis, memberikan tempat kepada orang yang menuntut ilmu juga, memberikan servis kepada orang yang menuntut ilmu juga. Oke? Udah paham? Ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan. Kakak Afan Julita hadir, Kak. Tadi itu wifi-nya hilang pas absen. Oke. Iya. Ya. Terima kasih, Kak. Ya, saya ambil fotonya ya. Ini di terakhir ya? Terakhir masih ada surah Al-Asr, Kak.
Satu lagi. Oh iya. Kalau Al-Asr sekarang pemakalannya belum siap ya. Udah minggu depan aja nggak apa-apa. Makalahnya Ini siap lim. kalau sekarang. Tadi sih kemarin ada yang nanya sih, Kak. Udah Saya siap belum sih pemakalannya, presentasinya? gimana Ya, kemarin siapa yang nanya aku ya? Nashwa ya? Nadra. Iya udah siap, Kak. Boleh siap sekarang aja nggak apa. Biar besok udah nggak usah lagi pertemuan. Iya, baik. Langsung aja presentasi si screen. Ini kan masih 10-14 kan? Cukup lah. Iya, Kak. Baik. Mulai ya, Nashwa Kak? bisa. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Waalaikumsalam. 12 ingin menyampaikan tafsir tentang Quran Surat Al-Asr. Baik, yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Illalladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Yang artinya, demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran, dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran. Mufradat ayatnya, pertama, al-asr, yang artinya masa, waktu, zaman, waktu sholat asar. Makna kata ini menegaskan bahwa manusia itu merugi bila tidak mengisi waktu dengan perbuatan baik. Kedua, khusr, yang artinya antara lain nigi, sesat, celaka, lemah, tipuan, dan sebagainya. Yang kesemuanya itu mengarah kepada makna-makna yang negatif atau tidak disenangi oleh siapapun. Kata tersebut dalam ayat ini berbentuk nakiroh. Ia menggunakan tanwin. Bentuk nakiro dan tanwin itu memberikan arti keragaman dan kebesaran, yakni kerugian serta kesesatan, kecelakaan dan sebagainya yang besar dan beraneka ragam. Ketiga, tawasau. Menurut Al-Qurtubi, berarti saling mencintai antara sesama dengan saling menasihati atau mengajak kepada kebaikan antara satu sama lain dengan berlandaskan cinta antar sesama tentunya. Kita tidak rela jika orang lain, khususnya sesama muslim, terjerumus kepada hal-hal yang negatif. Oleh karena itu, kita akan selalu berusaha untuk menasihatinya. Lalu al-haq, yang artinya sesuatu yang pasti, yang tidak dapat diingkari lagi dengan baik, berupa keyakinan dan ritus. Demikian pula dikategorikan sebagai hak adalah apa yang ditunjukkan oleh dalil yang pasti, atau yang terlihat dengan mata telanjang, atau hukum yang benar yang dibawa oleh Nabi. Lalu yang terakhir, as-sabr, yang artinya potensi dalam diri yang dapat membuat seseorang untuk memikul kesulitan dalam berbuat. Selanjutnya, asbabun nuzul. Syekh Muhammad Abduh menerangkan di dalam tafsir Juz Amma bahwa telah menjadi sebuah adat dan kebiasaan bagi bangsa Arab
Apabila hari telah sore, mereka duduk bercakap-cakap membicarakan soal-soal kehidupan dan cerita-cerita lain yang berkenaan dengan urusan sehari-hari. Karena banyaknya percakapan yang melantur, keraplah terjadi pertengkaran, bersakit-sakitan hati sehingga menimbulkan permusuhan. Lalu ada yang mengutuk waktu asar dengan mengatakan bahwa waktu asar adalah waktu yang celaka atau naas. Banyak bahaya yang terjadi di waktu itu. Maka datanglah ayat ini memberi peringatan. Demi asar, perhatikanlah waktu asar. Bukan waktu asar yang salah. Yang salah adalah manusia-manusia yang mempergunakan waktu itu dengan salah. Mempergunakannya untuk bercakap yang tidak ujung pangkalnya. Misalnya, bermegah-megah dengan harta, memuji diri, dan menghina, merendahkan orang lain. Tentu orang yang dihinakan tidak terima, sehingga timbullah silang sengketa. Lalu mereka menyalahkan waktu asar, padahal mereka lah yang salah. Padahal kalau mereka melakukan percakapan yang berfaedah dengan tidak menyinggung perasaan teman duduknya, tentu waktu asar itu akan membawa manfaat pula bagi mereka. Selanjutnya munasabah ayat. Pertama ada munasabah antar surat. Surat Al-Asr ini memiliki hubungan dengan surat sebelumnya dan sesudahnya. Di dalam mushaf Al-Quran yang menjadi pegangan mayoritas umat Islam, yaitu Mushaf Utsmani, surah Al-Asr terletak setelah surah At-Takasur. Peletakan ini tidak berarti bahwa At-Takasur turun lebih dahulu daripada surah Al-Asr, karena sejatinya surah Al-Asr turun lebih dahulu dari surah At-Takasur. Namun demikian, jika kita ambil korelasi antara kedua surat tersebut, pada surah sebelumnya, yaitu surah At-Takasur, ayat 1-8 mengemukakan celaan dan ancaman bagi yang bermegah-megahan dengan apa yang diperoleh dan tidak membelanjakan harta tersebut ke jalan Allah, maka mereka pasti diazab dan ditanyai tentang apa yang dimegah-megahkan mereka dengan harta tersebut. Setelahnya ada surah Al-Asr. Setelah At-Takasur ada surah Al-Asr yang di dalamnya memberikan solusi agar menjauhkan diri dari sikap tersebut, yaitu dengan mengisi kehidupannya dengan iman, beramal baik, saling menasihati dengan hal yang baik dan taat kepada Allah, serta saling memberikan nasihat tentang kesabaran untuk meninggalkan diri dari maksiat dan sabar terhadap berbagai cobaan dan fitnah. Jadi jelas dikatakan bahwa surah At-Takasur Allah menggambarkan sifat-sifat yang mengikuti hawa nafsunya, sedangkan pada surah Al-Asr Allah menerangkan sifat-sifat yang tidak merugi. Selain berkaitan dengan At-Takasur, surah Al-Asr juga memiliki kaitan dengan surah setelahnya, yaitu surah Al-Humazah, ayat 1-9. Dalam surah Al-Humazah, Allah mengancam orang-orang yang suka mencela orang lain, suka mengumpat, dan suka mengumpulkan harta, tetapi tidak dinafkahkan ke jalan Allah. Hubungan surah Al-Asr dan Al-Humazah ini, pada surat Al-Asr, Allah menerangkan sifat-sifat orang yang tidak merugi. Sedangkan pada surah Al-Humazah menerangkan sifat-sifat orang yang selalu merugi. Lalu yang kedua ada munasabah antar ayat. Surah Al-Asr juga memiliki hubungan antara ketiga ayatnya. Dalam ayat pertama, Allah mengingatkan agar manusia memperhatikan waktu. Hal tersebut karena manusia memang sering lalai dengan waktunya, terutama dalam menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab seringnya manusia mengabaikan waktu, maka Allah memperingatkan manusia pada ayat kedua bahwa mereka telah merugi dan terus merugi bila tidak memanfaatkan waktu itu. Pada ayat ketiga, Allah memberikan solusi dan jalan yang benar untuk memanfaatkan waktu itu dalam bentuk mengimaninya dan memperbanyak ibadah atau amal soleh kepadanya. Lalu surah Al-Asr ini termasuk pada kelompok surah Makkiyah, yang berarti ia diturunkan sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Surah ini dinamakan dengan Al-Asr, diambil dari kata tersebut yang ada pada awal surah. Al-Asr menurut mayoritas ulama sepadan dengan kata ad-dahr, yang berarti waktu atau masa secara umum, tidak terkait dengan waktu siang, pagi, maupun sore. Al-Asr mendapatkan kemuliaan sebagai objek sumpah
karena di dalamnya terdapat beragam peristiwa. Ia diturunkan setelah surah Al-Insyirah dan sebelum surah Al-Adiyat. Oh, maaf. Oh ya. Ia diturunkan setelah surah Al-Insyirah dan sebelum surah Al-Adiyat. Sedangkan dari segi penuntunan mushafnya, surah ini adalah surah ke-103 dengan dalam Al-Quran yang terletak setelah surah At-Takasur dan sebelum surah Al-Humazah. Selanjutnya ke penafsiran para mufassir dan ulama terhadap Quran surat Al-Asr. Pertama ada tafsir Ibnu Katsir dalam tafsir Ibnu Katsir. Al-Asr berarti masa yang di dalamnya berbagai aktivitas anak cucu Adam berlangsung, baik dalam wujud kebaikan maupun keburukan. Imam Malik meriwayatkan dari Zaid bin Aslam, kata Al-Asr berarti sholat asar, tetapi yang paling populer adalah pendapat yang pertama. Dengan demikian, Allah Ta'ala telah bersumpah dengan masa tersebut bahwa manusia itu dalam kerugian, yakni benar-benar merugi dan binasa, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Dengan demikian, Allah memberikan pengecualian dari kerugian itu bagi orang-orang yang beriman dengan hati mereka dan mengerjakan amal soleh melalui anggota tubuhnya, dan menasihati supaya mentaati kebenaran, yaitu mewujudkan semua bentuk ketaatan dan meninggalkan semua yang diharamkan. Ibnu Katsir memahami surah Al-Asr sebagai sebuah peringatan dari Allah untuk para manusia agar tidak terjerumus ke dalam kerugian. Menurutnya, agar manusia tidak terjerumus dalam kerugian, mereka harus menempuh 4 jalan yang telah disebutkan dalam Quran surat Al-Asr tersebut, yaitu selalu memiliki iman dalam hatinya dan mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari dengan melakukan amal soleh. Selain itu juga mengajak kepada ketaatan dan menjauhi larangan-larangan yang telah ditetapkan Allah, serta menjadi sabar atas apa-apa yang menimpa dirinya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nadra. Baik, selanjutnya yaitu menurut Ahmad Mustafa Al-Maraghi dalam tafsir Al-Maraghi. Dalam tafsir Al-Maraghi, ayat 1 surah Al-Asr berisi menjelaskan bahwa kita diberitahu oleh Allah dan Rasul-Nya tentang betapa pentingnya makna waktu. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan memakai masa. Sebab masa itu mengandung banyak peristiwa dan contoh yang menunjukkan kekuasaannya. Di samping menunjukkan betapa bijaksananya Allah, lihat apa yang terkandung di dalam masa itu. Misalnya, bergantinya antara siang dan malam. Yang keduanya merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan lihat juga apa yang terjadi di dalamnya. Ada bahagia, sengsara, sehat, dan sakit. Kayak miskin, santai, capai, susah, bergembira, dan lain sebagainya. Semua itu menunjukkan kepada orang-orang yang berakal bahwa alam semesta ini ada yang menciptakan dan mengaturnya. Tetapi bagi kaum kafir mengaitkan bencana dan berbagai peristiwa kepada masa. Mereka mengatakan bahwa bencana ini bersumber dari masa atau masa itu adalah masa paceklik. Kemudian Allah mengajarkan kepada mereka bahwa masa itu adalah salah satu di antara makhluk Allah. Masa itu merupakan wadah yang di dalamnya terjadi berbagai peristiwa baik atau jelek. Jika seseorang tertimpa musibah, maka semua itu karena perbuatannya sendiri dan masa tidak ikut bertanggung jawab. Selanjutnya pada surah Al-Asr ayat kedua, Allah juga menjelaskan bahwa kebanyakan manusia dalam keadaan merugi. Sebagaimana yang telah ditafsirkan oleh Al-Maraghi, yaitu sesungguhnya manusia itu adalah rugi dalam amal perbuatannya, kecuali orang-orang yang Allah kecualikan. Perbuatan manusia itu merupakan sumber kesengsaraan sendiri. Jadi, sebagai sumbernya bukanlah masa atau tempat,
ia sendirilah yang menjerumuskan dirinya ke dalam kehancuran. Dosa seseorang terhadap yang Maha Menciptakan dan yang Maha menganugerahi kenikmatan dan dapat dirasakan olehnya adalah perbuatan yang paling berdosa. Hal ini adalah yang menyebabkan hancurnya diri sendiri. Selanjutnya yaitu pada ayat ketiga, Allah menjelaskan bagaimana cara yang harus dilakukan agar tidak termasuk orang yang merugi. Pada ayat ini ada 3 syarat agar tidak menjadi orang yang merugi, yaitu beriman dan beramal soleh, saling menasihati tentang kebenaran, saling menasihati tentang kesabaran. Selanjutnya yaitu menurut Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Munir, pada Quran Surah Al-Asr ayat 1 dan 2 bahwasannya Allah bersumpah dengan masa atau waktu yang senantiasa dilalui oleh manusia. Di dalam waktu terdapat berbagai pelajaran, pergantian siang dan malam, gelap dan terang silih berganti, perubahan kejadian, kondisi dan kemaslahatan. Semua itu menunjukkan eksistensi Sang Pencipta Azza wa Jalla serta keesaan dan kesempurnaan kekuasaannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan hal itu bahwa seluruh manusia berada dalam kerugian, kehancuran, kekurangan, kesesatan dari kebenaran dalam berusaha dan beramal selama di dunia, kecuali orang-orang yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada Quran Surah Al-Asr ayat ketiga kemudian ditegaskan, sesungguhnya seluruh manusia itu pastilah berada dalam kerugian, kekurangan dan kehancuran kecuali orang-orang yang mengumpulkan antara iman kepada Allah dan beramal soleh. Sesungguhnya mereka itu dalam keuntungan, bukan dalam kerugian. Mereka telah beramal untuk akhirat dan amalan dunia tidak memalingkan mereka dari amalan akhirat tersebut. Mereka beriman dengan hati dan beramal dengan anggota tubuh mereka, terkecuali juga orang-orang yang saling menasihati dalam perkara tetap yang tidak dapat diingkari, yaitu adalah beriman dan menauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta menunaikan syariat dan menjauhi larangannya. Terkecuali juga yaitu bagi orang-orang yang saling menasihati dengan kesabaran untuk menjalankan kewajiban yang dibebankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersabar dari kemaksiatan juga terhadap segala takdir dan cobaannya. Kesabaran mencangkup menunaikan ibadah, menjauhi kemungkaran, mengemban berbagai kesulitan dan takdir, serta rintangan bagi orang-orang yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Selanjutnya yaitu menurut Muhammad Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah, Quraisy Shihab merangkum bahwa para ulama sepakat mengartikan kata ansar pada ayat pertama surah ini yaitu adalah waktu. Hanya saja mereka berbeda pendapat tentang waktu yang dimaksud. Yang pertama, ada yang berpendapat bahwa ia adalah waktu atau masa di mana langkah dan gerak tertampung di dalamnya. Yang kedua, ada lagi yang menentukan waktu tertentu, yakni waktu di mana sholat asar dapat dilaksanakan. Yang ketiga, ada yang berpendapat bahwa waktu atau masa adalah kehadiran Nabi Muhammad SAW dalam pentas kehidupan ini. Dalam tafsir Al-Misbah, karangan Quraisy Shihab, pendapat yang paling tepat mengartikan kata al-ansar pada ayat pertama adalah waktu secara umum. Quraisy Shihab juga mengutip dari pendapatnya Muhammad Abduh bahwa Allah bersumpah dengan waktu karena telah menjadi kebiasaan orang-orang Arab berkumpul dan berbincang-bincang, menyangkut berbagai hal dan tidak jarang dalam perbincangan mereka yang mempersalahkan tentang waktu, yaitu waktu sial dan waktu mujur. Melalui surah inilah Allah bersumpah demi waktu untuk membantah anggapan mereka. Tidak ada sesuatu yang dinamai waktu sial atau waktu mujur. Semua waktu sama. Yang berpengaruh adalah kebaikan dan keburukan usaha seseorang. Hemat Quraisy Shihab, pada surah ini Allah bersumpah demi waktu dengan menggunakan kata ansar, yaitu untuk menyatakan bahwa demi waktu di mana manusia mencapai hasil setelah ia memeras tenaganya.
Namun, sesungguhnya ia merugi apapun hasil yang dicapainya itu, kecuali jika ia beriman dan beramal soleh. Kerugian tersebut mungkin tidak akan dirasakan pada waktu dini, tetapi pasti akan disadarinya pada waktu asar kehidupannya, menjelang matahari hayatnya terbenam. Itulah rahasia mengapa Allah memilih kata asar untuk menunjukkan kepada waktu secara umum. Quraisyihab juga mengutip pendapat Imam Syafi'i, menilai surat ini sebagai salah satu surat yang paling sempurna petunjuknya. Beliau menyatakan, seandainya umat Islam memikirkan kandungan surah ini, niscaya petunjuk-petunjuknya mencukupi mereka. Selanjutnya yaitu ada hadis terkait tentang surah Al-Asr ini. Yang pertama, sebuah hadis diriwayatkan bahwa Amr bin As ketika belum masuk Islam, hadis itu menceritakan beliau bertemu dengan Musailamah Al-Kadzab. Ia adalah salah seorang penyair yang populer di Mekah. Musailamah bertanya kepada Amr, wahyu apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW? Amr pun menjawab bahwa Rasulullah mendapatkan surah yang indah meskipun singkat. Musailamah bertanya, apa itu? Amr pun menjawab, wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Lalu Musailamah berusaha untuk membuat syair yang bisa menandingi surah Al-Asr. Musailamah mengatakan bahwa syair tersebut merupakan wahyu juga seperti yang diterima Rasulullah. Ia lalu meminta pendapat Asr tentang syair tersebut. Amr pun menjawab, sesungguhnya engkau tahu, aku pasti akan mengatakan bahwa engkau adalah pembohong besar. Selanjutnya, yang kedua dari Imam At-Tabrani meriwayatkan dari jalur Hammad bin Salamah. Hadis tersebut berisi tentang cerita bahwa pada zaman Nabi Muhammad ada dua orang sahabat Nabi yang di setiap pertemuan mereka selalu dibacakan surah Al-Asr sebelum mereka berpisah. Kana rajulani min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam idza iltaqaya lam yafriqa thumma wal 'asr innal insana lafi khusr hatta yaqra'a ahaduhuma 'ala al-akhir yasallimu ahaduhuma 'ala al-akhir. Jika dua orang sahabat Nabi itu bertemu, mereka tidaklah berpisah sampai salah satu di antara keduanya membaca wal 'asri innal insana lafi khusr. Lalu salah satu dari keduanya mengucapkan salam untuk yang lainnya. Dahulu para sahabat Rasulullah sudah terbiasa membaca surah ini ketika berpisah dari suatu majelis. Dengan demikian, hal ini bukan suatu bid'ah, karena amalan membaca surah Al-Asr ini sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Ada petunjuk dari beliau, entah berupa perkataan, perbuatan, maupun persetujuan dari beliau. Yang ketiga, dalam tafsir Al-Munir dijelaskan Quran surah Al-Asr merupakan sumpah Allah dengan waktu. Sumpah Allah dengan waktu ini merupakan dalil kemuliaan dan pentingnya waktu. Oleh karena itu, Rasulullah SAW pernah bersabda, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah, La tasubbud dahra fa innallaha huwad dahru. Yaitu, janganlah kalian cela waktu, karena Allah adalah waktu. Bagaimana dijelaskan oleh Ar-Razi, ayat tersebut yaitu Quran surah Al-Asr merupakan peringatan bahwasannya asli karakter manusia itu berada dalam kerugian. Baik, kesimpulannya Quran surah Al-Asr adalah di mana Allah bersumpah dengan menyebut masa. Masa sendiri memiliki makna yaitu waktu. Waktu harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, sebab waktu tidak akan berhenti maupun terulang, meski hanya sedetik. Apabila waktu tersebut tidak diisi atau dimanfaatkan dengan baik, maka akan merugi. Bahkan walaupun diisi dengan hal-hal yang negatif, maka akan tetap merugi pula. Agar tidak menjadi orang yang merugi, mereka harus menempuh 4 jalan yang terdapat dalam Quran surah Al-Asr, yaitu adalah beriman dalam hatinya dan melakukan amal solih, saling mengajak kepada ketaatan dan menjauhi larangannya, serta saling mengingatkan dalam kesabaran dalam segala hal.
Mungkin cukup sekian presentasinya. Saya kembalikan kepada moderator, Najwa. Ya. Sekian presentasi dari kelompok 12. Mungkin ada sesi tanya jawab atau langsung ke kakak ya, Kak? Kalau ada mau tanya silakan. Ada yang mau tanya? Ada pertanyaan, teman-teman? Sepertinya belum ada, Kak, pertanyaannya. Oke, orang lagi ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Nah, yang selanjutnya yang kita bahas hari ini adalah surat Al-Asr. Nah, tadi yang pertama kita bahas surat tentang menuntut ilmu. Nah, sekarang bahas tentang demi masa. Nah, Allah ini sampai mau menunjukkan kepada manusia bahwa waktu itu sangat berharga, masa itu sangat berharga, maka Allah bikinlah namanya ayat ya yang menceritakan tentang bukan menceritakan, yang memberikan pesan bahwa waktu itu sangat berharga. Itu wal asr, demi waktu, demi masa. Bahwa sesungguhnya manusia itu pasti dalam keadaan merugi. Nah, itu semua manusia pasti dalam keadaan merugi. Kecuali siapa? Orang yang pertama beriman kepada Allah. Kedua beramal soleh. Nah, jadi setelah beriman, dia gunakan imannya untuk beramal soleh. Setelah beramal soleh, kemudian dia mau memberikan wasiat, saling memberi wasiat untuk kebenaran dan saling memberikan nasihat untuk memberikan untuk melakukan kesabaran. Nih ya, tadi kan kita sudah ngomongin orang yang berilmu. Nah, ketika orang sudah berilmu, dia itu akan tahu bagaimana caranya supaya tidak merugi, yaitu tidak menyia-nyiakan waktu. Sekarang kenapa dibahas di kelas ini? Karena saya tidak ingin kalian kan sudah besar. Nah, sudah waktunya untuk bisa membagi waktu, sudah bisa mengerti waktu. Jangan buang-buang waktu. Minimal, nah sekarang status adalah sebagai penuntut ilmu, sebagai mahasiswa yang mencari ilmu di perkuliahan. Maka jangan buang-buang waktu Anda
dengan melakukan hal-hal yang sia-sia ya. Karena sekarang hari ini Anda bisa menuntut ilmu itu tidak akan bisa mengulang kembali ya. Hari ini ya hari ini, besok ya besok. Nah, hari ini nih misalnya Anda sia-siakan ya, tidak apa pokoknya terserah mau sia-sianya adalah dengan meninggalkan kuliah, dengan tidak konsentrasi, dengan sebagainya. Nah, Anda melewati tiap detik ini ya, tidak akan mungkin Anda bisa mengulang kembali. Nah, makanya dinyatakan waktu itu sangat berharga, ya. Maka digunakan secara optimal dengan waktu yang Anda punya. Ya. Kita tidak akan bisa mengulang waktu yang kemarin ternyata, oh sia-sia ya kemarin misalnya, atau tadi saya menyanyiakan waktu saya. Nggak akan mungkin. Yang ada hanya mengkoreksi. Jangan sampai selanjutnya saya melakukan kesalahan yang sama. Nah, tujuan dari lafaz al-asr ketika Allah menyatakan waktu itu sangat berharga. Nah, karena setiap manusia ini harus beramal. Nah, dinyatakan waktu itu berharga atau tidak adalah sesuai dengan amal kita. Ketika kita menghabiskan waktu kita untuk beramal soleh, nah kemudian didasari dengan beriman kepada Allah, maka kita dinyatakan orang yang tidak merugi. Dan orang yang merugi adalah orang yang pertama. Yang pertama pasti orang kafir. Kenapa? Karena ternyata dalam hidupnya, ya, dia tidak gunakan untuk beriman kepada Allah. Berarti sia-sia kan waktunya dia. Nah, kedua adalah orang yang sudah beriman, dia harus beramal soleh. Jadi mentang-mentang sudah beriman terus tidak melakukan apa-apa, tidak salah. Orang yang beriman itu harus beramal soleh. Minimal pertama, sekarang Anda adalah menuntut ilmu, ya kan, menuntut ilmu. Nanti kalau sudah menuntut ilmu, dengan ilmu itu Anda bisa beramal soleh. Dengan ilmu Anda bisa berakhlak dengan baik tadi. Dengan berilmu Anda bisa membantu orang lain. Dengan berilmu Anda bisa melakukan apa atau memberikan kontribusi dalam kehidupan Anda dengan baik. Dengan berilmu Anda bisa menyebarkan ilmu Anda kepada orang lain. Jadi bisa melakukan hal-hal yang bermanfaat. Nah, ini yang dinyatakan sebagai amal soleh. Nanti ya, sekarang nih, gunakan waktu Anda untuk menuntut ilmu dengan setotalitas mungkin ya. Mendapatkan ilmu dengan baik. Kemudian dengan setelah Anda berilmu, Anda minimal setelah kuliah kan Anda harus punya berarti Anda hidup mandiri. Kalau misalnya sekarang kuliah ternyata dibantu orang tua, ya berarti minimal nanti setelah lulus kuliah saya sudah bisa mencari biaya sendiri untuk kebutuhan saya, sudah tidak membebani orang tua saya sendiri. Nah, kemudian nanti nilai plusnya lagi, ketika saya sudah bisa mandiri berarti saya sudah bisa berkreatif, saya bisa produktif. Nah, inilah salah satu dari kehebatannya kalau orang sudah berilmu ya. Orang sudah berilmu ketika dia gunakan ilmunya untuk amal soleh, maka inilah yang dinyatakan tidak membuang waktunya ya. Maka saya juga sering katakan kepada teman-teman, terutama kalau sudah urusan kalau misalnya tergantung keadaan ya. Kalau misalnya saya sedang kuliah begini, nah berarti kan saya bilang katakan, ayo sekarang konsentrasi. Kalau konsentrasi, kira-kira ada masalah apa yang belum dimengerti, gunakan kesempatan untuk bertanya, gunakan untuk diskusi, gunakan untuk aktif. Nah, kenapa saya selalu canangkan kepada teman-teman? Karena saya tidak mau buang-buang waktu saya dengan sesuatu yang ternyata tidak menghasilkan sesuatu, ternyata yang merugi. Nah, begitu juga pada saat nanti hafalan Quran. Nah, ketika hafalan Quran, ketika anak setor, saya sudah selalu ingatkan bahwa ayo waktunya setor. Jangan sampai membuang waktu, jangan sampai ketika waktunya setor Anda tidak setor. Ya. Karena kita tidak akan pernah tahu, ternyata suatu saat kita nggak pernah tahu jadwalnya kita sakit, nggak ada jadwalnya. Jadwalnya tiba-tiba ada kebutuhan yang lebih darurat, kita nggak tahu. Ada kendala, kita nggak pernah tahu kapan datangnya. Nah, atau misalnya Anda siap untuk setoran, terus tiba-tiba instrukturnya ternyata berhalangan. Ini kan berarti ada kendala untuk setoran. Nah, kan kita tidak pernah tahu kendala. Makanya saya selalu saya ingatkan teman-teman, jangan pernah tidak setoran karena kemalasan Anda, ya. Hanya karena Anda tidak mau setor gitu. Jadi gunakan, ada kesempatan setor nih, harus digunakan supaya apa? Ketika orang itu
menghargai waktu. Ketika waktunya digunakan untuk amal soleh, berarti pasti ada hasil. Nah, hasil itu bicara. Hasilnya itu sesuai dengan bagaimana Anda mengoptimalkan usaha Anda, apapun itu ya. Nah, kalau saya gunakan kepada anak Iki, kuliah dan sama ngafalin, berarti saya akan selalu ingatkan untuk mengoptimalkan sebaik mungkin. Minimal kerugian ketika Anda tidak optimal dalam waktu, ya udah kelihatan ujian gelagapan, ujian nggak lancar, atau ujian maksa lagi gitu kan, sudah waktunya habis maksa lagi. Nah itu kan berarti Anda menggunakan cara dengan tidak baik. Nah itu sudah kelihatan. Nah itu baru gitunya. Belum lagi nanti tidak sesuai target loh, itu kerugian lagi. Berarti yang kemarin-kemarin Anda cita-citakan saya begini ternyata tidak sesuai target. Kenapa? Karena keoptimalan Anda yang gunakan kurang. Nah, itu yang akan sebagai bagaimana kita itu harus bisa. Apalagi sekarang kuliah ya. Kalau saya kemarin kelas saya sudah ingatkan. Kalau anak kuliah itu sudah Anda bukan anak sekolah lagi, ya. Kuliah itu sudah waktunya belajar dewasa, berpikir sendiri. Dengan adanya waktu ini Allah mengingatkan setiap manusia harus ada perencanaan, planning. Nah, apalagi orang berilmu. Sekarang saya kuliah, tujuannya apa? Mau jadi anak tafsir hadis. Tafsir hadis. Berarti kalau tafsir berarti apa kekurangan saya? Nah, kan muhasabah. Kekurangan saya apa ya? Apa bahasa Arabnya? Atau ilmu yang mana? Qiraatnya. Berarti saya harus apa? Nah, berarti kan harus melakukan effort yang lebih tinggi supaya bisa mencapai tujuannya. Setidaknya, nah goalnya apa nih nanti kuliah? Lulus IIK ini apa nih goalnya? Harus ada goalnya. Harus ada tujuannya. Harus ada planningnya. Nah, inilah ya, ketika kita menjalankan planning, ya, berarti ada waktu planning. Kuliah itu hanya 4 tahun, ya kan? Kuliah itu kelihatan 4 tahunnya jatahnya 8 semester. Berarti semester ini saya harus selesai ini. Mata kuliahnya selesai. Nggak ada cuti-cuti. Berarti tahfidnya juga harus selesai. Ujiannya juga selesai. Sehingga nanti waktunya saya eksekusi berarti saya juga langsung bisa. Sekarang belum ada itu, belum ada bayangan, usahakan. Ya sudah sekarang semester berapa nih? Semester 5 saya nggak ada bayangan judulnya apa. Semester 6 saya harus usahakan dapat. Nah, gitu. Jadi ada planning-planning. Ketika kita punya planning, nah nanti ada namanya belajar apa namanya resiko. Resiko ketika ada resiko untuk menuju tujuan, nah itu harus apa? Nah nanti akan ada solusi. Nah itu juga harus dari sekarang belajar. Nah, kalau kita sudah terbiasa ada planning, targetnya begini, planningnya begini, step by step dijalani, ada kendala dihadapi. Nah, nanti ke depannya Anda tidak akan menyesal. Nah, inilah dinyatakan orang yang merugi adalah orang yang membuang waktunya. Tidak menggunakan waktu sebaik mungkin. Anda sebagai mahasiswa, gunakan waktu Anda sebagai mahasiswa dengan sebaik mungkin, seoptimal mungkin. Jangan sampai rugi karena kemalasan Anda. Ya. Nah itu tadi. Kalau Anda sudah bisa beramal soleh, bisa menuntut ilmu dengan baik, bisa menjalankan anjuran instruktur untuk hafalan dengan baik, ya. Sehingga ketika kita sudah menjalankan kebenaran tersebut, maka kita bisa memberikan nasihat kepada seorang untuk menjalankan kebenaran yang telah kita kerjakan. Ya, contoh kebenarannya adalah kebenaran tentang menuntut ilmu, kebenaran tentang menghafalkan Quran. Karena kita sudah menjalankan, maka kita akan menjalankan perintah Allah yaitu apa? Wa tawassaw bil haqqi, yaitu saling memberi nasihat untuk kebenaran. Memberi nasihatnya. Kalau kita sudah menjalankan itu, saya bisa ya seperti saya sudah menjalankan menuntut ilmu. Saya sudah menjalankan sampai S2. Saya sudah menjalankan ngafalin Quran. Saya hafalan Quran juga selesai. Maka saya bisa memberikan nasihat kepada Anda. Nah, saya bisa menjalankan perintah Allah wa tawassaw bil haqqi. Nah, saya sudah menjelaskan, memberikan nasihat. Ini loh fakta-fakta kalau ngafalin Quran. Ini loh fakta-fakta kalau mau menuntut ilmu. Setelah itu, setiap manusia ketika ingin menjalankan beramal soleh, apapun itu pasti akan ada perjuangan. Pasti harus didasari dengan sabar. Nah, untuk menuju kesuksesan itu perlu ada keuletan dan juga sabar. Sabar dalam proses, sabar dalam menghadapi kendala, sabar menjalankan sampai tujuannya. Ya kan? Ini merupakan kesabaran. Anda mau berjuang membaca, tidak menuntut ilmu, mencari ilmu, itu juga perlu kesabaran dan perjuangan. Nah, jadi
apa namanya konsistensi seseorang itu tergantung dari komitmen seseorang. Kalau ada komitmen untuk goalnya Anda, maka apapun yang dikerjakan pasti harus didasari dengan kesabaran. Karena seperti dulu saya juga dinasihati dengan punyanya saya ketika ngafalin Quran. Nah, pertama setelah ditanyakan tentang apakah kamu benar-benar komitmen untuk ngafalin Quran, gitu. Oke, ngafalin Quran pahalanya besar, tapi juga dosanya juga besar kalau ternyata Anda menyepelekan, gitu. Apalagi mengabaikan. Akhirnya langsung ya saya komitmen. Nah, komitmen itu dibuktikan dengan apa? Dengan benar-benar ngafalin Quran. Nah, kemudian nanti di sela-sela ketika kita ngafalin Quran, misalnya ketika saya ngafalin Quran, ternyata sama Allah dikasih apa cobaan-cobaan. Cobanya apa? Seperti dulu saya cobanya itu pertama ekonomi. Ya, kalau dibandingkan teman-teman lain, saya ekonominya paling biasa standar ya. Ya, terkadang ada kalanya apa kalau dulu kiriman kadang telat dan sebagainya. Kemudian setelah ekonomi ada namanya sama Allah dikasih cobaan sakit. Nah, jadi dari saya itu ceritanya penyakit itu dari dulu sudah. Sampai ada masa baru dapat 3 juz, ternyata sama Allah dikasih sakitnya adalah batuk kering sampai bikin radang tenggorokan, sampai suara hilang. Nah, suara hilang itu sama dokter sampai nggak boleh bicara. Jadi 100 napi, nggak boleh bicara, makanannya juga harus dihindari, beberapa makanan yang nggak boleh gitu kan. Ada syaratnya makannya. Nah, Anda bayangkan saya itu jadi nggak ngomong itu ada 1 bulan lebih, 1 bulanan lah lebih. Jadi saya nggak setor sampai 1 bulan. Nah, tapi gitu, karena saya ngerasa, waduh, nggak setor, rugi nih saya nih. Berarti target saya akan kehilangan nih 1 bulanan karena saya nggak ngafalin, nggak setor ke punya. Tapi di masa saya sakit itu, saya gunakan untuk apa? Saya tetap bikin hafalan terus. Nah, tujuannya apa? Begitu saya sehat, maka saya setorkan semuanya ke punya. Nah, inilah yang dinyatakan kita nggak akan pernah tahu cobaan-cobanya di hadapan kita apa ketika kita akan mengejar cita-cita. Mengejar kesuksesan itu pasti sama Allah kasih cobaan. Nah, inilah yang dinyatakan watawassaw bis-sabr. Makanya dulu bunyinya saya juga gitu. Setiap ngafalin setelah selesai setoran atau setelah selesai simaan, sama bunyinya pasti diingatkan sama santrinya semuanya. Semua santriku yang ikhlas yang ngafalin Quran, yang sabar, yang komitmen, ingat semuanya tujuannya apa, yang sabar, yang sabar. Nah, kayak gitu. Nah, kalau kita sudah bisa menjalankan amal soleh dan kita sudah bisa berhasil dengan apa yang kita cita-citakan, kita bisa menasihati pula, saling menasihati untuk apa? Untuk bisa menjalankan kesabaran. Jadi untuk menuju kesuksesan dibutuhkan waktu dan juga dibutuhkan kesabaran. Nah, ada proses, makanya dinyatakan sebagai proses. Nah, untuk menuju kesuksesan itu pula, yang merugi siapa? Orang yang tidak mau menggunakan waktunya untuk mengerjakan amal soleh. Jadi tidak hanya beriman saja. Oke, beriman Anda sudah dapat pahala sebagai status keimanan kita sebagai status hambanya Allah. Tetapi beriman yang bagaimana nih yang kualitasnya yang tidak merugi, yaitu orang yang beriman dibarengi dengan beramal soleh. Nah, beramal soleh terbanyak kan? Pertama menuntut ilmu. Dengan berilmu Anda akan melakukan semua amal-amal soleh dengan baik ya. Bisa membantu, bisa dan sebagainya. Nah, itu ya yang dinyatakan sebagai ilmu soleh. Ya. Ya, ini yang bisa saya sampaikan tentang terkait surat Al-Asr. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, baik, saya tutup ya. Tapi saya ambil fotonya dulu. Udah ya tadi? 5C. Sudah ya? Tadi langsung itu sih Kak, presentasi. Nggak tahu deh. Kakak baru satu. Belum. Baru satu yang saya ambil. Oke, sekarang yang kedua. Ya. 1, 2, 3. Lagi. Akhirnya 1, 2, 3. Oke, teman-teman, itu pertemuan terakhir ya berarti ya? Iya, Kak. Ya.
Saya harapkan semoga apa yang kita pelajari ini bermanfaat bagi kita semua. Dan saya juga mohon maaf segala khilaf ya. Kita sudah 2 kali pertemuan ya. Dulu materinya apa ya? Saya Mazhab itu ya. Madzhabut tafsir dulu ya. Mazhab tafsir, Nah, ya. madzhab tafsir sekarang tafsir tahlili. Saya mohon maaf selama kita berdiskusi bareng ya. Karena banyak khilafnya. Bagaimanapun saya juga manusia biasa. Untuk mengetahui sesuatu saya pun juga butuh proses ya. Nah, saya selalu memperlakukan kalian itu sebagai teman diskusi ya, teman diskusi. Jadi bisa jadi kalian yang benar, bisa jadi kalian lebih tahu sesuatu. Nah, saya bisa jadi yang saya belum tahu sesuatu. Nah, makanya saya selalu memperlakukan kalian sebagai teman diskusi. Tidak seperti yang hubungannya yang benar-benar kayak guru dan murid juga. Saya selalu memperlakukan kalian sebagai teman diskusi, ya. Makanya saya minta tuh kalian tuh aktif gitu. Jadi kita benar bisa apa diskusi bareng. Bagaimanapun ilmu yang saya punya sebatasnya saja ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan yang kemarin-kemarin bermanfaat buat kita semua. Dan kita tetap semangat menuntut ilmu, mencari ilmu. Ya, makanya kalau sudah belajar itu kalau sama guru itu sifatnya adalah menuntut ilmu, tapi bukan berarti guru itu tempat kebenaran mutlak. Nah, yang mempunyai kebenaran absolut yang mutlak itu hanya Allah, ya. Nah, sehingga kita tuh hanya bisa menghormati guru, memuliakan guru, ya, kemudian menuntut ilmu. Makanya mencari ilmu tuh sebanyak mungkin. Kalau memperlakukan guru ya biasa saja, maksudnya bukan berarti langsung mengatakan itu paling benar, enggak. Anda bisa menemukan ilmu di mana-mana, nanti akan ketemu oh yang ini benar, yang itu juga benar ya. Inilah dinamakan sebagai ilmu. Karena keabsolutan kebenaran yang hakikat hanya Allah yang tahu ya. Nah, saya minta kepada teman-teman tetap semangat ngafalin Quran, tetap semangat menuntut ilmu supaya kita semua bisa menjadi orang yang sukses ya. Orang yang tangguh, tidak menyia-nyiakan waktu ya. Kalau gitu saya tutup ya. Saya mohon maaf ya segala khilaf selama kita bertemu dalam majelis. Nah, ini termasuk majelis keilmuan ya. Sama-sama menuntut ilmu. Gak tahu nih semester besok apa kira-kira lagi. Apa? Kakak mohon maaf, tadi Khadijah ngechat saya, katanya dia hadir, cuman mic-nya rusak gitu. Siapa? Khadijah, Kakak. Khadijah, Kak. Khadijah. Iya. Khadijah. Iya, mic-nya rusak. Oke. Kasih Kakak. Semoga semuanya dikasih kemudahan ya. Ini juga masih zamannya online. Semoga dikasih kemudahan untuk belajar online ya. HP-nya nggak rusak, komputernya nggak rusak. Kalau memang rusak ada kemudahan untuk memperbaiki atau kemudahan untuk beli yang baru ya. Pokoknya minta semuanya sama Allah ya. Karena untuk apa? Untuk menuntut ilmu ya. Semoga dikasih kemudahan ya. Ya nggak tahu nih besok masih kita ketemu lagi apa enggak, tapi saya sekarang mohon maaf segala khilaf dan semoga kita bisa bersua ya. Kalau nanti ternyata ada offline atau dimanapun ternyata kita bertemu, kita bisa bersua ya satu sama lainnya. Saya akhiri pertemuan hari ini. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Makasih ya, Kak. Udah kan ya?